kali ini kita pengukuran sejarah di wilayah Kediri, yaitu salah satunya di salah satu tempat objek yang cukup sejarah yang ada di bawah Gunung Klothok, yaitu namanya Gua Selo Mangkleng. Itu terus bicara kami sejarah di wilayah Kediri di Gua Selo Mangkleng. Terkait kesejarahan Gua Selo Mangkleng ini menurut hasil kajian kami, jadi Gua Selo Mangkleng itu tidak langsung dibentuk seperti sekarang. Jadi ada beberapa proses dari angka tahun yang kita dapatkan di Candra Sengkala Nogo Mangkleng Selo Guwo itu menunjukkan angka tahun paling tua, yaitu pada tahun Nogo itu 8, Leng itu 9, Guwo itu 9, berarti 899 dibalik menjadi 998 Saka, jadi 998 Saka. Jika dikonversi ke Masehi ya ditambah 78 tahun semacam itu yang paling tua. Nah kemudian kita lihat beberapa ukiran relief itu terdapat relief-relief yang tidak cocok jika diukir pada masa itu. Nah karena populernya gaya-gaya pengukiran relief itu ada kecenderungan penambahan di masa berikutnya yang lebih muda, yaitu di masa Majapahit. Nah ini didukung sebuah inskripsi yang berada di fragmen tiang yang sekarang ada di halaman Gua Selo Mangkleng. Itu terukir angka tahun 1353 Saka, itu di masa Majapahit ya. Jadi kesimpulan kami bahwa Gua Selo Mangkleng ini digunakan dan dibuat itu berkesinambungan dari masa Kerajaan Panjalu atau Kadiri hingga Majapahit itu terus digunakan. Bahkan setelah Kerajaan Majapahit runtuh pun ternyata beberapa data seperti di Selat Centini itu masih dipergunakan oleh masyarakat Jawa untuk bertapa. Kemudian bahkan beberapa raja selain Raja Jawa seperti Pakubuwono ke-10, Mangkunegoro 7 kalau nggak salah itu pernah berkunjung ke Gua Selo Mangkleng. Nah yang menarik lagi, dari seberang lautan Raja Chulalongkorn, Raja Siam atau Raja Thailand itu pernah berkunjung ke Kediri. Jadi ada kunjungan ke Jawa karena merasa ada ikatan sejarah yang kuat antara Jawa dengan kerajaan Thailand ya. Itu beliau berkunjung ke Keraton Jogja, Keraton Solo, kemudian ke timur terus sampai ke Kediri, ke Gua Selo Mangkleng, dan juga ke Candi Penanggaran. Untuk relief, biasanya kan relief ada cerita apa gitu ya. Nah, kita punya perbandingan dalam kakawin apa, seperti di Candi Surowono yang terkenal adalah relief cerita Arjuna Wiwaha. Ya, ada kunci-kunci relief yang kita bisa bandingkan dan kita cocokkan dengan relief Arjuna Wiwaha. Kemudian yang di Candi Tenggowangi ada relief Sudamala. Dari relief yang diukir dengan kakawin itu cocok, ternyata alur ceritanya tentang Sudamala kalau di Tenggowangi ya. Nah, sedangkan yang di Gua Selo Mangkleng ini sampai sekarang kita masih belum menemukan kakawin atau susastra yang bisa kita cocokkan dengan relief yang terukir. Cuma dari ukiran-ukiran yang sudah ada, ini menariknya ada kehidupan masyarakat. Jadi ada arsitektur tradisional yang kemudian menginspirasi pembangunan gereja Posaran dan juga rumah Mecklenburg yang kemudian hari menjadi museum di Trawulan dan juga sekarang menjadi kantor BPJP Trawulan. Itu arsitekturnya sangat mirip dengan bangunan yang ada di relief Gua Selo Mangkleng. Nah kemudian ada juga kesetra, bagaimana di salah satu dinding Gua Selo Mangkleng itu diukir jasad ditidurkan, kemudian khususnya dikeluarkan, jadi seperti diurai gitu ya. Nah kita ingat beberapa praktik pemulasaraan jenazah tidak hanya dibakar di masa Hindu-Buddha itu, tapi juga ada yang hanya diletakkan di bawah pohon seperti terunyan. Kemudian seperti yang di Toraja ada yang dimasukkan ke dalam liang-liang gua ya, dinding-dinding tebing batu semacam itu. Nah kita bisa lihat di Gua Selo Mangkleng ini salah satu alternatif pemulasaraan jenazah, yaitu ditaruh di atas batu kemudian
Nah, dia direntangkan dan dihiasi seperti memakai udeng khas gitu. Kemudian bajunya ya tidak pakai baju sih, cuman pakai cawat semacam itu. Fungsi Gua Selomangleng dari susastra yang kami dapatkan seperti Serat Centini dan juga memang fungsinya di area Gunung Klothok ini sama, yaitu sebagai pertamaan. Itu yang fungsi pertamaan. Tapi di dalam relung-relung atau ruangan-ruangan itu ada tempat untuk beribadah juga. Karena kita temukan untuk Lape Arcang, jadi kan pernah dijadikan tempat beribadah juga. Selain fungsi sebagai pertapaan. Nah, ada teori, ada pendapat bahwa Gua Selomangleng ini pernah dijadikan praktik untuk meditasi Asuba. Jadi di salah satu aliran mungkin ya, aliran Buddhis itu ada kegiatan atau meditasi untuk menghilangkan hawa nafsu atau rasa jijik gitu ya, dengan meletakkan mayat di depan di tempat tidur gitu ya. Yang di Gua Selomangleng itu ada kayak tempat tidur gitu, diletakkan di situ jasadnya. Kemudian si calon biksu atau mungkin biksu itu untuk meningkatkan kelasnya, mungkin untuk menghilangkan rasa jijik, rasa nafsu, itu dia meditasi fokus kepada perubahan jasad. Jadi dia memperhatikan perubahan jasad, mungkin dari jasad masih utuh, masih harum, sampai dilihat sampai membusuk, sampai menjadi tulang semacam itu. Kalau di Serat Centini itu memang diceritakan ada hubungannya dengan cerita Panji semacam itu. Sedangkan di cerita Panji pun sempat menyinggung tentang sebuah pertapaan atau gua di lereng Gunung Wilis semacam itu. Jadi setting cerita Panji itu yang memanfaatkan gua ini. Jadi sudah ada gua, kemudian di masa Majapahit, kejayaan Majapahit kan ada pujangga yang membuat novel Panji. Ya, saya bilang Panji itu cerita novel, cerita fiksi yang populer di masanya, menginspirasi karya seni seperti relief, seperti wayang, seperti tari-tarian, termasuk nanti kan kreasi seperti reog, itu kan juga sempalan dari cerita Panji. Kemudian di Malang ada tari topeng Malang semacam itu. Kalau kita ngomong Gua Selomangleng ini tidak bisa berdiri sendiri, memang kita harus melihat lokasinya di mana. Nah, kita ketahui bahwa Gua Selomangleng ini berada di salah satu bukit, kita sering nyebutnya anak bukit Gunung Wilis. Nah, di kitab Tantu Pagelaran kita kan diceritakan pemindahan kosmologi dari India menuju Jawa. Bagaimana saat Jawa setelah dibuat pulaunya masih bergoncang, kemudian ada pemindahan Gunung Himalaya ke Jawa, runtuh, salah satunya adalah Gunung Wilis. Jadi Gunung Wilis ini bisa disebut sebagai salah satu gunung suci dari runtuhan Mahameru itu. Nah, di pecahan-pecahan Mahameru yang menjadi gunung ini banyak sekali ditemukan bangunan-bangunan suci untuk peribadatan, karena ya Mahameru adalah istananya para dewa semacam itu. Jadi Gua Selomangleng ini tidak berdiri sendiri, ada kompleks atau kawasan bangunan-bangunan suci. Ada yang menyebutkan sebagai kompleks Karsian, ada yang menyebutkan sebagai kompleks Mandala Dewa Guruan atau ya pondok pesantren kalau secara Islam ya, karena konsep pondok pesantren pun itu ada adopsi dari sistem pembelajaran tradisi di masyarakat Jawa semacam itu. Dan kita beberapa candi kita temukan di atas Bukit Klothok ini. Sudah ada 3 candi, 1 Gapura dan 1 Patirtan yang kita ekskavasi. Dan ini bisa berkembang karena titik-titik temuan artefak pecahan-pecahan komponen bangunan itu menyebar di Gunung Klothok ini sebenarnya. Jadi ada 2 pendapat, memang 3. Ada yang menyebutkan bahwa relief yang disebut Gili Suci orang bertapa itu menceritakan tentang Arjuna Wiwaha. Kemudian ada pendapat itu adalah Buddha saat bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Jadi digambarkan memang lusuh ya, rambutnya terurai seperti itu, tidak Buddha yang sudah sempurna menjadi dewa yang kita sering lihat di patung-patung Buddha itu. Kemudian ada yang 3, yaitu ini backgroundnya adalah Siwa Buddha. Jadi ada unsur-unsur Siwa dan juga Buddha. Kemudian ada tadi relief mayat yang cuma diletakkan tapi khususnya dikeluarkan itu. Nah, ini ada praktik-praktik tantra atau Siwa Buddha itu tadi. Nah, kemudian ada juga yang menyebutkan tentang dijadikan tempat meditasi Asuba tadi. Jadi cocok dari reliefnya, kemudian praktik-praktiknya yang kelihatan memang lebih cenderung ke Siwa Buddha atau Tantra tadi. Kalau dari angka tahun yang paling tua tadi memang setelah masa Erlangga, kita tidak bisa menyebut raja siapa, tapi memang kalau di masa Panjalu di awal itu ada Raja
Jitendrakara yang prasatinya di Mataji Nganjuk itu, kemudian Raja Bhamaswara. Nah, tapi bisa juga dikaitkan dengan sosok salah satu putri Raja Airlangga yang akhirnya memilih untuk bertapa menjadi seorang biksuni atau kili, seorang kili, yaitu Kili Suci. Dan ini yang berkembang di masyarakat Kediri, bahwa legenda Gua Silomangleng adalah tempat bertapanya Dewi Kili Suci, putri dari Raja Airlangga, yang beliau memilih untuk mengundurkan diri daripada menjadi seorang maharani atau raja penguasa Jawa. Yang jelas ini tinggalan era Hindu Buddha, mulai kerajaan Kediri dan sampai hingga era Majapahit masih ada benang merahnya, dan ini juga dulu juga dijadikan tempat untuk tempat peribadatan, atau mungkin orang-orang yang dulu mungkin melaksanakan kegiatan pertapaan juga, orang-orang biasanya para resi atau para pendeta yang pernah menempati bangunan Gua Silomangleng yang ada di Kediri. Itu terus berjalan kami sejarah di wilayah Gua Silomangleng, di wilayah Kabupaten Kediri.